فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kebanyakan ulama mengatakan boleh antara imam dengan khotib dibezakan. Oke. Ya makanya dari sisi apa dikatakan batal? Macam tak sesuai ya. Walaupun jelas menyelisih sunnah Nabi kalau dibezakan antara imam dengan khotib. Tapi masalah batal jelas tidak batal. Entah kalau dari sisi apa macam itu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 93 dari Muqaddimah Tawdihul Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza sabata anna qasdas syari'a amul maqasid. Dan apabila telah pasti kita sudah tahu bahwasanya matlamat atau maksud dari pembuat syariat itu adalah maksud yang paling umum. Wa awwaluha, paling pertama, wa aulaha, dan paling utama, wa annahu nurun sirf, dan bahwasanya maksud dari pembuat syariat itu adalah cahaya yang murni. Jelas syariat ini adalah cahaya memang. Mengeluarkan manusia dari kegelapan. La yashubuhu ghardun wala had, tidak dicampuri dengan suatu hasrat atau tujuan pribadi. Jelas Allah tidak menginginkan keinginan pribadi untuk kita. Jelas semuanya untuk kita. Demikian pula Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu untuk umat bukan karena kepentingan pribadi. Betul-betul murni untuk kemaslahatan umat ini. Kanal mutalaqi lahu ala hadzal wajh. Jadilah orang yang menerima syariat tadi dengan pola seperti ini, yaitu dia juga berusaha mengikhlaskan niat. Nabi menyuruh berjihad memang untuk kemaslahatan muslimin semuanya. Nah, para sahabat berjihad juga untuk kemaslahatan muslimin, bukan untuk pribadi. Ini misalkan, dan secara umum kita baik sangka tentunya. Berarti qad akhadhahu wafiyan kamila. Berarti dia telah mengambil syariat tadi secara wafiyan, secara menyeluruh atau lengkap, kamilan, sempurna. Ghaira mansubin wala qasir. Cuma mansub diartikan apa ini ya? Tidak dinisbatkan. Dan tidak pula bersikap kurang. Cuma kalau mansub, apa kena mengena? Kalau qasir ma'ruf, yaitu tidaklah dia bersikap kurang. An muradis syari', dari apa yang diinginkan oleh pembuat syariat. Untuk istilah mansub ini yang agak pelik. Fahuwa hariyun an yatarattabas sawabu fihi lil mukallaf. Maka sangat layak untuk pahala itu memang dihasilkan, yatarattab, diakibatkan atau dihasilkan untuk si mukallaf, orang yang terbebani syariat tadi, ala tilkan nisbah, berdasarkan apakah nisbah kita artikan sudut pandang ataukah nisbah yaitu prosentase itu. Nah, kalau nisbah maksudnya prosentase, yaitu memang dia 100% untuk Allah. Berarti yang ghaira mansubin, apakah maksudnya ke situ ya? Yaitu tak ada sedikit pun prosentase untuk yang lain, betul-betul 100% untuk Allah, tanpa ada sekian peratus untuk makhluk, untuk diri sendiri misalkan atau apa. Karena kalau tak gitu gimana kita memahami mansub di sini? Terus alatilkan nisbah, yaitu memang tidak ada nisbah sama sekali untuk dirinya, betul-betul 100% untuk Allah. Nah, maka dia layak mendapatkan pahala tadi. Wa ammal qasdut tabi', adapun maksud yang sekedar mengikuti saja, sekedar mengikuti tujuan utama, ini sekedar tujuan parsial saja, fala yatarattabu alaihi dzalika kulluh, maka pahala secara keseluruhan tidak akan dihasilkan atas maksud yang tadi. Li'annahu hina akhadhal amra wan nahya bil haq, karena seseorang itu tatkala dia mengambil perintah dan larangan, tatkala dia menjalankan perintah atau menjauhi larangan bil haq karena demi hasrat pribadi, au akhadhal amala bil haq, atau dia mengambil suatu amalan dengan suatu kepentingan pribadi, qad qassara al hadza an itlaqih, dia mengurangi
Ini had-had mana lagi ya? Mengurangi kepentingan tadi dari kemutlakannya. Agak susah dipahami bahasa macam ini. Kalau dia mengatakan mengurangi tujuan utama dari kemutlakannya, sehingga pahalanya bukan pahala yang mutlak. Mungkin seperti itu dipahami. Cuma istilah had ini kan diri sendiri. Bagaimana mengurangi? Ataukah had sebagai fa'ilnya? Nah, itu mungkin. Qad qassara al-hadzu an itlaqih. Yaitu kepentingan pribadi tadi mengurangi kemutlakan amalan tersebut. Sehingga pahalanya bukan pahala yang mutlak, tapi ya sesuai kadar nisbatnya tadi, prosentasenya. Wa khassa umumah. Dia mengkhususkan keumumannya. Fala yanhadu nahdal awal, nuhudal awal. Dia tak mampu bangkit seperti bangkitnya amalan yang pertama tadi. Mungkin ada pahala, tapi tidak sebagus pahala yang pertama. Ya mungkin dengan bahasa itu lebih mudah. Cuma bahasa yang beliau tulis di sini agak susah untuk kita. Wa syahiduhu, yang mendukungnya adalah kaidah al-a'malu bin niyat, amalan dengan niat-niatnya. Kalau 100% untuk Allah ya pahalanya 100%. Kalau agak berkurang ya sesuai kadarnya. Intinya sih itu ya. Sekarang ya'zumul ajru bi qasdil maslahatil ammah. Ini masih terkait dengan yang tadi. Pahala menjadi besar dengan sebab yaitu orangnya memiliki maksud kemaslahatan umum. Betul-betul dia beramal demi kesejahteraan seluruh rakyat misalkan, bukan kepentingan pribadi. Betul-betul jihad saya untuk menolong muslimin, bukan karena saya ingin mendapatkan apa misalkan. Nah, maka pahala menjadi membesar karena bekerja untuk kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Al-amalu alal maqasidil asliyah, beramal berdasarkan maksud-maksud yang asli, maksud asli dari si pembuat syariat, yusayyiru atau ata'azam, menjadikan ketaatan itu semakin besar. Wa idza khulifat, apabila maksud yang asli tadi diselisihi, kanat maksiatuha a'zam, maka kemaksiatannya menjadi besar. Harusnya demi kemaslahatan umat, tapi malah niatnya lain. Maka apakah niatnya yang lain atau prakteknya yang lain ya? Kalau niatnya lain ya sesuai kadar niat. Tapi kalau jadinya malah bukan kemaslahatan rakyat, tetapi misalkan kerusakan rakyat, betul-betul menyelisihi matlamat yang utama, menyelisihi maksud yang asal, ya jelas maksiatnya besar. Dohirnya ke situ berarti. Bukan semata-mata niat saya untuk pribadi, tapi malah bukan kemaslahatan umat, tapi malah merusak umat. Ya jelas ini maksiatnya lebih besar. Amal awal, adapun yang pertama yaitu beramal demi kemaslahatan umum. Fali annal amila ala wifqiha, karena orang yang beramal sesuai dengan tujuan asli, yaitu sesuai dengan maksud pembuat syariat, kemaslahatan umat. Amilun alal islah li jami'il khalq, berarti dia beramal demi memperbaiki seluruh makhluk. Berarti apa? Manfaatnya bukan hanya 1-2 orang, tapi untuk semua. Maka tak heran jika pahalanya makin besar. Karena semua yang bermanfaat memang mampu mendatangkan pahala. Semakin bermanfaat, semakin besar pahala. Wadaf'i, maktuf kemana ini? Amilun alat daf'i. Wadaf'i anhum alal itlaq, yaitu demi membela mereka secara mutlak. Li'annahu imma qasidun li jami'i dzalika bil fi'il, karena orang ini boleh jadi memang menginginkan itu semua dengan perbuatannya. Wa imma qasirun nafsah, atau mungkin hanya membatasi diri sendiri alam tisalil amr, untuk melaksanakan perintah. Kalau tak diperintah tak mau, tapi karena ada perintah bolehlah untuk gugur kewajiban. Tidak dosa dan ada pahala, tapi tidak sebagus yang tadi. Hanya demi kemaslahatan diri, agar diri saya tidak berdosa misalkan, bukan karena demi kemaslahatan semua. Baik, maka dikatakan qasir ini menjadi kurang. Ala imtisalil amr, hanya untuk menjalankan perintah. Alladzi yadkhulu tahta qasdihi kullu ma qasadahu syari', yang mana semua perkara yang diinginkan oleh pembuat syariat telah masuk ke dalam maksud tadi. Bidzalikal amr, dengan perintah tadi. Wa idza fa'al, jika dia mengerjakannya walaupun bukan niat demi kemaslahatan umum, juziya ala kulli nafsin, akan diberi pahala atas setiap jiwa ahyaha, yang dia hidupkan. Cuma ini terkait dengan masalah apa? Nggak disebutkan contoh amalannya ya.
kok langsung yang dia hidupkan? Apakah maksudnya menegakkan kisos yang memang mendatangkan kehidupan untuk semua? Ataukah amalan yang mana? Ya, namanya beliau meringkas ya, jadi boleh jadi ada contoh dari si penulis yang tidak muncul di sini. Kok tahu-tahu jiwa yang dia hidupkan. Intinya kalau manfaatnya semakin membesar, banyak orang yang selamat dengan sebab dia, ya dia mendapatkan pahala sesuai itu. Sesuai dengan manfaat tadi. Wa ala kulli maslahatin ammatin qasadaha. Atas setiap kemaslahatan umum yang dia maksudkan. Wala syakka fi aidhami hadzal amal. Ya, ini masih terkait dengan jenis pertama. Cuma sayangnya tadi apa diselang-seling dengan apa diselingi dengan kalimat wa imma qasirun nafsah. Akhirnya kita bingung. Ini masih membahas yang pertama atau yang kedua? Tahu-tahu kembali ke yang pertama. Tidak ada keraguan tentang agungnya amalan ini. Iya. Oh. Ada yang perlu anak itu enggak ada. Oh. Oh, ada lubang tuh ya, sosok. Iya betul. Si dulu sudah ditutup ya itu. Mungkin ada aliran air kah ya? Menggerus lagi. Ya itu. Kemarin minta dipindah itu keretanya karena dia ada entah lari yang ini atau lari yang lain ya yang nak pusing susah. Tapi akhirnya dia tak minta. Dikatakan di sini walidzalika kana man ahyan nafsa, maka dari itu orang yang menghidupkan satu jiwa, yaitu melindunginya dari pembunuhan misalkan dengan sebab ditegakkannya hukum Islam misalkan, atau betul-betul yaitu menyelamatkan orang dari banjir bah atau musibah lain, faka'an nama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Baik. Bi khilafi ma idza lam ya'mal ala wifqih, berlainan dengan jika dia tidak beramal sesuai dengan matlamat asli, tujuan asli pembuat syariat. Maka kembali ke manfaat untuk pribadi-pribadi. Fa inna ma yablughu sawabu, hanyalah pahala dia sampai ke mablagha qasdih, sampai kepada penghujung dari maksud dia. Kalau maksudnya untuk pribadi dan keluarga ya sudah ke situ saja. Kalau lebih ya lebih, kalau kurang ya kurang. Li'annal a'mal bin niyat, karena amalan itu sesuai dengan niat. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, mungkin amalannya sama tetapi karena niatnya berbilang, maka pahala jadi berbilang. Ada orang sholat untuk diri sendiri, ya sudah, berarti pahala hanya itu. Ada yang sholat untuk diri sendiri sekaligus mengajari orang, seperti yang dicontohkan Nabi, agar kalian mengetahui sholatku dan mengikuti aku. Nah, sehingga satu amalan ada beberapa niat. Ada orang yang duduk semata-mata iktikaf, ada yang duduk iktikaf sekalian saya ingin jadi sutroh orang di belakang saya. Maka pahala menjadi banyak. Kembali ke niat-niat. Fama takana qasduhu a'am, maka bila mana maksud dia memang lebih umum, karena ajruhu a'zam, maka pahalanya juga lebih besar. Wa mata lam ya umma qasduh, bila mana maksud dia tidak umum, yaitu tujuan dia tidak menyeluruh, lam yakun ajruhu, tidak ada pahala untuk dia illa ala wazni dzalik, kecuali berdasarkan timbangan tadi. Wa huwa dzahir, dan ini jelas. Wa ammasani, adapun yang kedua. Yang kedua yang apa berarti? Hanya untuk diri sendiri kah tadi itu? Oh, maksud yang sifatnya tabi, hanya faktor mengikuti tujuan pribadi dohirnya. Fa innal amila ala mukhalafatiha. Oh, tapi ini bukan sekedar tujuan pribadi ya, tapi malah kebalikannya. Cuma ini berarti kembali kemana? Masalah mukhalafah kah? Kholifat. Orang yang beramal namun menyelisihi tujuan pertama, amilun alal ifsadil am, berarti dia bekerja untuk membuat kerusakan umum. Berarti bukan masalah asli dan tabi ya, tapi masalah tadi mengikuti maslahat asliyah atau menyelisihi maslahat asliyah. Ya malah ke situ, malah ternyata pindah ke situ pembahasannya. Wa huwa mudadun lil amil alal islahil am. Dia bertentangan
mudhatun li, bertentangan dengan orang yang beramal demi melakukan perbaikan umum. Ini memang merusak, seperti para perompak atau para pembunuh mungkin, atau para pengganas misalkan, para teroris. Waqad marra, dan telah kita lewati anna qasdal islahil am, bahwasanya maksud melakukan perbaikan yang bersifat umum, bersifat menyeluruh, ya'dzumu bihil ajr, dengan sebab itu pahala menjadi besar. Fal amilu ala diddih, maka kebalikannya, orang yang bekerja kebalikan dari itu malah membuat kerusakan umum, ya'dzumu bihi wizruh, dosa dia menjadi besar dengan sebab itu. Bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Bukan hanya menghisap dadah untuk diri sendiri, tapi malah menjual ke anak-anak sekolah misalkan, menghancurkan generasi kalau macam itu. Walidzalika kutiba ala bani Adamal awal, maka dari itu ditulis untuk tapi merugikan ya. Dicatat terhadap anak Adam yang pertama, kiflun min wizri kulli man qatala nafsal muhtaramah, yaitu kifl, yaitu satu bagian atau satu beban dari dosa setiap orang yang membunuh satu jiwa yang harus dihormati. Muhtaram, dihormati. Oh ya, kalau muharramah, jiwa yang haram dibunuh. Maka entah namanya Qabil betul atau siapa, dia memikul semua dosa tadi, ikut-ikut memikul dosa tadi. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali mencontohkan sanna, yaitu membuat jalan kepada pembunuhan. Wa kana man qatala nafsa, maka orang yang membunuh suatu jiwa, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh semua jiwa. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa membuat contoh yang buruk, karena alaihi wizruha, dia harus memikul dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan itu. Ilahuna wallahu a'lam.